tahun 2024, yaitu kasus Harvey Mois dalam skandal merugikan negara hingga 271 triliun. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai kasus korupsi timah Harvey Mois dan kerugian negara hingga 271 triliun. Kasus ini berpusat pada dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha. Awalnya, kerugian negara diestimasi menjadi 271 triliun kerugian negara, namun angka ini kemudian direvisi menjadi sekitar 300 triliun. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BPKP, kerugian tersebut meliputi kerugian finansial negara dan dampak kerusakan lingkungan. Harvey Mois ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Perannya diduga terkait dengan penggunaan dana ilegal pertambangan timah. Ia juga diduga berkomunikasi dengan Mokhtar Rizah Pahlevi Tabrani, mantan direktur PT Pertambangan Timah, untuk memfasilitas kegiatan pertambangan liar dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah. Selain Harvey Mois, dapat tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Maksud MDM, mantan direktur PT. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara yang sangat jenis. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawas dan penegakan hukum yang ketat dalam sektor pertambangan untuk mencegah praktis korupsi yang merugikan negara dan lingkungan. Penyelidikan dan proses hukum tersebut berlanjut untuk mengungkapkan seluruh jaringan yang aktor dan melibatkan negara untuk dirugikan. Ya, bagaimana tanggapan kakak mengenai kasus Harvey Mois kasus korupsi Harvey Mois pada tahun 2024? Jadi melihat bahwa kasus korupsi yang banyak di Indonesia, tanggapan saya terhadap kasus tersebut adalah bagaimana mengurangi dampak korupsi yang terjadi di Indonesia, karena maraknya kasus korupsi dapat memberikan dampak yang negatif bagi banyak masyarakat di Indonesia, terkhususnya bagi si Harvey Mois ini yang telah mengkorupsi banyak sampai jutaan miliar tanpa dia juga dapat menyadari bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk masyarakat lokal dan masyarakat Indonesia yang membutuhkan hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kakak, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi seperti ini di masa depan nanti? Untuk mencegah korupsi tersebut, maka pemerintah daerah harus dengan jelas menggunakan regulasi yang jelas untuk bagaimana mencegah korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia itu sangat memberikan dampak yang sangat negatif bagi banyak masyarakat, karena dengan korupsi akan menjadikan Indonesia tidak menjadi maju, tapi memberikan Indonesia itu sangat dipandang rendah oleh bangsa lain sendiri, karena dapat dilihat bahwa korupsi ini yang sudah sangat beredar atau sangat marak di Indonesia sendiri. Jadi harapan saya untuk masa depan nanti, untuk tahun 2045 bahwa generasi emas, bahwa kita harus menghindari namanya korupsi untuk Indonesia yang akan lebih berkembang. Menurut kakak, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini untuk masa depan? Dari kasus korupsi yang tadi kita sudah bahas di awal, maka kita harus belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik, bertanggung jawab, dan jujur. Menurut kakak, hukuman apa yang pantas untuk Harvey Mois dan pihak lainnya yang terlibat? Untuk hukum yang pantas untuk Harvey Mois itu diserahkan untuk pihak-pihak yang berbaik seperti hukum yang dicermainya, untuk bagaimana mereka memberikan hukum yang sepantas dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Harvey Mois. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, kakak.